Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah juga rahmatan lil alamin
wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Para kiai yang terhormat Pak Ustadz Lutfi bersama Ustadz Abdul Rahman, yang terhormat Bapak Ibu hadirin semuanya yang tidak saya sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, atas nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatannya, sehingga hingga detik ini kita semua masih diberi kesempatan yang baik, yaitu untuk berkumpul, bermuhajah, bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya selawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut yang setia yang mengikuti ajaran beliau. Semoga beliau selalu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang mendapat derajat paling tinggi di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin semuanya, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Juga saya mohon maaf atas tersedianya tempat maupun yang lainnya. Bila mana ada kekurangan, ada kekhilafan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya mewakili dari pelaksana peringatan Isra Mi'raj ini juga mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa di pagi siang yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di halaman Masjid Az-Zikra ini, yaitu guna memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan perkumpulan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan perkumpulan hasanah, yaitu perkumpulan yang baik. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, karena Bapak Ibu lah yang bisa mendukung kami untuk melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Hadirin Bapak Ibu, selanjutnya
sebagai umat Islam, marilah kita mengkaji tentang agama Islam, yaitu dengan akidah-akidah Al-Quran maupun hadis, dan marilah kita dengarkan bersama-sama untuk menikmati, untuk meresapi isi daripada Isra dan Mi'raj pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak atau Mas Ustaz Lutfi dari SP. Dan saya tidak berpanjang lebar, saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bapak-bapak sing sedang mriko ngelamun malah. Sebidang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ihsan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah pengajian Isra Mi'raj yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang mulia ini, kita masih bisa berkumpul untuk memperingati Isra nggak apa-apa, kuat. Isra Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada sanjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khatimul anbiya wal penutup, pamungkas dari para nabi dan para roh. Maka setelah beliau tidak ada lagi yang bisa mengaku sebagai seorang roh. Karena apa?
karena beliau adalah khatim, seorang penutup. Maka di Indonesia ini sangat keren ya. Ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku malaikat, mengaku rasul, ujung-ujungnya ditangkap polisi. Jabatan. Itu hebat sekali di Indonesia. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini saya diberi amanah dari panitia masjid, panitia penyelenggaraan peringatan Isra Mi'raj untuk menjadi apa? Menjadi MC. Awalnya saya dihubungi jadi MC. Terus sampai sini kakak saya nggak mau, jadi mau Ido Hasanah. Itu kakak saya itu, Ustadz Abdul. Akhirnya saya yang jadi mau Ido Hasanah, dibalik-balik. Jadi saya di sini korbannya beliau. Katanya apa? Saya tahun lalu sudah. Ayo sudah, nggak apa-apa. Sama-sama di sini kita semuanya tidak ada yang lebih tahu. Yang paling tahu adalah Allah Subhanahu. Di sini kita sama-sama belajar. Oleh sebab itu, apabila nanti ada sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh dari Klaf Dalim Kurnia, Mbah Mukhtar, Pak Ngadimin, terus Pak Bilal dan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada salah-salah atas apa yang saya sampaikan, jangan malu-malu, jangan sungkan untuk diingat. Nanti kalau saya panggil Bu, jawabannya nggih gitu ya, tapi yang semangat. Soalnya kenapa? Kemarin belum lama ini juga saya ngisi di BRI, Perkumpulan Bank BRI Sekota Sorong. Saya panggil Mas, Pak, dari semuanya. Kenapa? Karena acaranya malam, baru mereka siangnya sampai sore itu sudah kerja, jadi kecapean. Ya, saya harap di sini nanti tidak garing ya. Ini saya panggil Pak, G, Bu, G. Siap? Siap. Kroco Birien. Pak, G, Bu, G. Mantap, Ibu ya oleh seru ya. Jumlah yakin lagi bapaknya lebih kerja soalnya di City. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengambil tema sesuai dengan momentum pada kesempatan kali ini, yaitu apa? Hikmah dari Isra. Kalau kita ketahui bahwasanya pada saat ini kita berada pada bulan apa? Coba, bulan apa? Bulan Februari. Bulan Roh Komariah. Bulan Roh. Kemudian nanti kita setelah bulan Rajab akan memasuki bulan. Setelah bulan Syaban kita akan memasuki bulan. Setelah bulan Ramadan kita akan memasuki bulan. Coba sekarang saya tanya, kalau bulan Rajab yang paling terkenal, ini ada peristiwa apa? Isra Mi'raj. Kalau Sya'ban, bulan Sya'ban ada peristiwa apa? Nisfu Sya'ban. Kalau Ramadan ada apa? Nuzulul Qur'an. Kalau Syawal ada halal bihalal. Jadi ternyata di sini sudah pada paham semua. Saya jadi grogi nih. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini karena bertepatan dengan bulan Rajab, maka kita akan mengambil tema, kita bahas hikmah apa yang ada di dalam kejadian Isra Mi'raj. Siap nggih? Jadi pada kesempatan Isra Mi'raj ini, dahulu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau apa? Beliau mengalami
tahun-tahun kesedihan, tahun-tahun penderita. Karena apa? Karena ditinggal oleh orang-orang yang melindungi dan ditinggal oleh orang-orang yang dicinta. Bu, Pak, kira-kira nek jenengan ditinggal kali sing dicintai, bapak ditinggal kali ibu kira-kira sedih napa mboten? Tenane. Jadi pada peristiwa itu, di tahun itu Rasulullah ditinggal oleh orang yang melindungi, orang yang dicintai. Siapa orang yang melindunginya? Adalah pamannya yaitu Abu Thalib. Pada tahun itu Abu Thalib sehingga apa? Ketika beliau menyampaikan dakwah di Mekah, sudah tidak ada lagi yang menjadi tameng atau perisai dari kejahatan kaum kafir Quraisy. Paham? Jadi ketika Abu Thalib wafat, kekerasan, kekejaman, maki-makian yang dilontarkan, yang disampaikan oleh kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah ini semakin menjadi jahat. Tidak hanya itu, istri dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga, yaitu siapa? Siti Khadijah juga wafat. Siti Khadijah juga Pak, Bu, saiki tak takut. Kira-kira nek jenengan, kira-kira kalau Anda, bapak-bapak keluar, entah itu dakwah, entah itu kerja, karena kerja pun mencari uang termasuk fisabilin, mencari biaya untuk menghidupi keluarga. Kira-kira kalau sampai kalian kerja di luar, kalian dakwah di luar, bapak-bapak, terus mendapati kesusahan, mendapati kesulitan, kemudian kalian pulang, syukur-syukur di rumah apa? Ada yang menjadi penenang. Siapa yang menyemangati di rumah? Yaitu wis Thomas boten nopo-nopo. Nggih mboten? Tapi ya ono juga sing malah dipaidu. Enten mboten? Jadi Siti Khadijah ini 100% menjadi penyemangat bagi baginda Rasulullah. Jadi ketika Siti Khadijah wafat, maka yang menjadi pelindung, yang menjadi penyemangat, yang menjadi support, semuanya telah Gimana? Kenapa ini harus saya ceritakan? Karena peristiwa Isra Mi'raj atau peristiwa apapun itu pasti ada sesuatu yang menjadi latar belakang. Begitupun Isra Mi'raj terjadi karena ada sesuatu duluan yang terjadi. Gimana? Jadi harus saya ceritakan sedikit-sedikit runtut biar karena pada tahun ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi atau merasa benar-benar sedih, maka para sejarawan ini menamakan tahun tersebut sebagai apa? Amul Huzn, tahun kesedih. Maka ketika Rasulullah benar-benar mengalami kesedihan, Rasulullah ini berpikir, oh, ada tanah Taif, ada sekecil, secercah harapan di hati Rasul,
Islam kelak di tanah dan pada kesempatan waktu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabatnya yaitu Zaid bin Harithah pergi ke tanah Taif. Beliau itu apa? Jalannya. Beliau ke Taif itu naik unta atau jalan kaki? Ada yang tahu? Jalan kaki. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba bayangkan. Ada yang mengatakan jarak antara Mekah sampai ke Taif itu ada yang mengatakan sekitar 60 km. Ada yang mengatakan sekitar 65 km. Ada yang mengatakan sekitar 100 km. Wallahu a'lam, itu tergantung lewatnya yang mana ya, karena jalannya banyak. Karena jalannya banyak. Tergantung hitungnya lewat mana. Kalau saya belum pernah ke sana, jadi ya saya hanya baca-baca dari mereka yang sudah pernah ke sana lewatnya jalan mana. Gitu. Nah itu jalan kaki, coba bayangkan. Jalan berhari-hari. Saya enak, Pak. Bu. Wis mulai ngantuk. Kulolan mas kulon itu, saya dan mas saya itu jalan dari SP ke sini enak sekali. Sudah ada tinggal ngegas saja sudah nggak sampai berhari-hari, cukup hitungan jam. Rasulullah itu berjalan dakwahnya itu berjalan sampai di tanah Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harapannya akan diterima di sana, justru sebalik. Beliau dilempari dengan batu, dicaci maki, tidak diterima dakwahnya. Itu nih kali kulo. Saya sampai di sini langsung ada minuman. Penak tenang. Ada minum. Itu di belakang ada kue-kue dan ada buah melon. Enak tenang. Jadi harus banyak bersyukur. Masih jauh dari kata susah, masih lebih susah, masih lebih berat ujian yang diberikan Allah kepada Rasul daripada kita semua. Nah, kemudian ketika dilempari dengan batu hingga berdarah-darah ini ya, Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai berlarilah ketakutan bersama Zaid bin Harithah. Akhirnya bersembunyi. Kemudian ada di kebun anggur, ya. Rasulullah bersembunyi. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa, ya Allah, apa? Ya Allah, kepadamu asku dha'fa quwwah. Aku mengadu, aku menyampaikan, aku mengeluh dha'fa quwwati, kelemahan dari kekuatan. Rasulullah mengadu kepada Allah, berdoa, ya Allah, aku mengadu bahwa aku ini adalah hamba yang benar-benar lemah, yang tidak mampu dari celaan-celaan manusia. Maka di situ Rasulullah benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu. Beliau sudah merasa tidak ada lagi yang bisa menjadi sesuatu yang digantung. Dahulu ketika berdakwah, Rasulullah ada tempat berlindung yaitu Abu Thalib. Ada tempat yang menjadi penyemangat yaitu siapa? Siti Khadijah. Kemudian ada harapan kecil di tanah Taif. Ternyata apa? Masyarakat yang ada di tanah Taif semuanya melempari dengan mencaci tidak menerima. Sehingga di sini
Rasulullah benar-benar dalam keadaan lemah. Benar-benar dalam keadaan kok. Di sini Allah Subhanahu wa taala mau mengajarkan apa? Coba hikmahnya. Pak. Pak. Kok sih sebelah ini buatan yang tersuara nih gitu. Kita kayak ngelamun ya. Pak. Bu. Yang tadi kan semangat toh. Buatan tadi kalau buatan grogi. Sepisan mulai. Pak. Bu. Jadi hikmah yang ada di dalam cerita ini, yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj ini adalah benar-benar semua yang menjadi pelindung, yang menjadi dekengan, yang menjadi harapan selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya diambil oleh Allah Subhanahu. Agar apa? Agar mengajari bahwasanya berserah diri, bergantung itu hanya kepada Allah Subhanahu. Tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh kepada. Bolehlah kita sama-sama dalam keluarga bekerja sama, antara saudara bekerja sama dalam suatu antar saudara bersama-sama berdakwah ya, berdakwah, mengajar sama-sama. Dalam kantor bapak-bapak bekerja bersama-sama dengan rekan, dengan stafnya. Tapi itu tidak kekal. Suatu saat salah satu dari mereka pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu. Nah, apabila di dalam diri kita sudah ada kekuatan, sudah ada keimanan bahwa sesuatu, bahwa yang hak, yang benar-benar patut untuk menjadi apa? Digantungi, disandari, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun hilang semuanya, kita tidak merasa begitu bisa nggih mboten? Nggih mboten? Nggih mboten? Pak? Bu. Jadi di sini terkadang kalau kita lihat ke peristiwa yang ada di sekitar kita, sesuatu yang kita alami setiap harinya, terkadang terkait ekonomi saja, terkait ekonomi, terkadang kita mengalami rasanya itu sangat sulit, sangat susah, sangat seret. Nggih mboten? Nggih mboten? Sangat seret. Kemudian karena seretnya rezeki itu, karena sulitnya rezeki itu, banyak di antara kita ini bukannya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru semakin jauh dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Naudzubillah min. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahmilannakum istibta'ur rizqi an ta'khudhuhu bi ma'siyatillah. Janganlah seretnya rizki yang kamu dapatkan membuat dirimu menjadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Fa innallaha la yunalu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ma indahu, sesuatu yang ada di sisinya, illa bi ta'atihi, kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu. Pak, Bu, jujur saiki, kira-kira nek seret rezekine wayahe dhuwur kumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, kira-kira jok bali salat riyen apa engko wae, rasa salat pilih sing pundi? Salat tenane. Ya, kadang kalau kita saking seretnya rezeki ya, saling seretnya rezeki itu membuat kita malah semakin lupa kepada Allah. Nggih mboten? Contoh
kecil saja kita semakin lupa dengan sholat engkau wae, yang penting aku boleh duit sih. Jangan. Apalagi peristiwa Isra Mi'raj ini akan diturunkan apa? Oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Rasulullah, yaitu berupa maka jangan sekali-kali meninggalkan Nggih. Jadi fa innallaha la yunalu ma 'indahu illa bi ta'ati. Kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu. Terus ono sing ngomong ini, Ustadz ini pembohong, Ustadz ini panipu saja Ustadz ini dalam hati. Ada kah? Enten boten? Ada tidak? Jujur saja, coba angkat tangan lah, mau lihat ini, barangkali ada. Jadi terkadang ada orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi apa? Kenikmatannya ini kok ditambah terus. Nggih boten? Enten boten? Ada tidak? Ada. Banyak, katanya banyak tadi. Ada yang meninggalkan sholat, ya, itu ditambah terus rezekinya, ditambah terus oleh Allah. Itu bukan nikmat, itu apa? Uji coba. Kira-kira awakmu ki kelingan apa ora karo sing ngekei rizki? Kira-kira kamu itu ingat atau tidak sama yang memberi rizki? Terus dikasih. Hati-hati. Nggih mboten? Hati-hati. Nah, kemudian di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilimpahi dengan batu, sampai-sampai Rasulullah benar-benar pasrah dan berdoa kepada Allah Subhanahu. Dan karena doa beliau itu sampai menggetarkan arsy, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya, yaitu malaikat jin dengan malaikat penjaga gunung, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah ya, ya Rasulullah. Ini kalau kita belajar nahwu sharaf ada sedikitnya, enak. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apabila engkau berkehendak, pada intinya seperti ini, apabila engkau menghendaki dua gunung yang ada di Mekah ini ditimpakan kepada kaum yang ada di Taif, maka akan aku timpa. Apabila darah yang mengucur di kakimu itu sampai menetes di bumi, maka akan aku timpakan gunung itu, bukit itu kepada orang yang ada di Akan tetapi jawaban Rasulullah kenapa? Bagaimana? Jangan ditimpa. Jangan ditimpa. Aku diutus oleh Allah, kata Rasulullah, bukan sebagai pelaknat, bukan sebagai perusak, bukan menjadi rasul yang merusak, bukan menjadi rasul yang melaknat, tapi menjadi seorang utusan yang memberi atau membawa roh. Gimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah hidayah, petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Gembotan. Karena mereka tidak mengetahui. Bisa jadi mereka seperti itu karena tidak mengetahui. Dan mudah-mudahan keturunan mereka kelak akan menjadi umat yang patuh terhadap ajaran.
Dan pada saat ini di Taif itu sudah semuanya memeluk Alhamdulillah. Itu berkat doa dari Rasulullah. Coba kurang sabar apa? Kira-kira saniki, Pak. Pak. Bu. Kira-kira nek jenengan dibalangi karo uang, terus moro-moro getih iki darah ini turun, mancur. Kemudian ada malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril terus bilang, "Hei si fulan, itu yang melempari kamu dengan batu sampai kamu berdarah itu, kalau darah di kakimu itu sampai jatuh ke bumi, akan aku lemparkan bukit yang ada di sini kepada mereka. Kamu setuju apa enggak?" Langsung enggak menjawab. Mungkin kita ini tidak langsung menjawab ya. Langsung sikire langsung diusap-usap ke bumi. Langsung diusap ke. Langsung diusap. Itu kalau beda dengan Rasulullah. Subhanallah. Nah, kemudian karena peristiwa yang sangat-sangat berat ini, ya, meninggalnya siapa tadi? Abu pamannya. Kemudian istrinya siapa tadi? Siti. Kemudian dilempari, dicaci maki oleh kaum yang ada di Taif. Ini sudah sangat-sangat berat. Beliau sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek jenengan ya mau masuk ke dalam surga, mau menjadi orang sukses, mau mendapatkan sesuatu, apapun itu pasti ada ujian. Gembotan. Dalam keluarga ada uji, membangun pondok juga ada uji. Gembotan. Pasti ada ujian. Pasti ada uji. Tidak langsung moro-moro jadi, tidak langsung moro-moro enak. Gimana? Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannata, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Di situ dijelaskan apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Pak, Bu, jangan harap sampeyan semua, kita semua mau masuk ke dalam surga. Walamma ya'tikum matalul ladina khalau min qablikum. Kalau belum merasakan ujian-ujian yang dirasakan juga oleh siapa? Kaum-kaum sebelum kita. Para rasul, para nabi itu ujiannya lebih berat daripada kita. Gimana? Masathumul ba'sa. Mereka itu dilanda kemelaratan, wadharra, penderita, wazulzilu, dan diguncang dengan apa? Cobaan. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu hingga rasul-rasul pada saat itu dan orang-orang yang beriman kepada rasul tersebut berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Maka dijawab, Allah, ingatlah, Allah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib. Maka ketika kita mengalami musibah, mengalami cobaan, sabar, hadapi, jangan ditinggal kalau ditinggal pergi pindah tempat ada cobaan lah. Gebatan.
dunia atau di akhirat mendapat jannah, maka jangan kaget, cobaan-cobaan itu pasti Ada. nggih mboten? Jangan pernah dilempari batu. Betul. Pernah dilempari batu mboten? Kula nggih mboten. Pernah tapi karo kancane bulan. Ya Allah, Masya Allah. Makanya ini sudah tauladan yang sangat baik. Rasulullah berdakwah dilempari batu, dicaci maki, balasannya dengan doa. Nah, kemudian ketika pulang ke Mekah, ya, Rasul pulang ke Mekah, kemudian di situ dada Rasul dibelah untuk yang ketiga kali. Rasul pertama ketika dibelah dadanya disucikan, itu ketika masih kemudian yang kedua ketika diangkat menjadi Rasul, kemudian ketika hendak Isra Mi'raj. Nah, ketika hendak Isra Mi'raj ini, ya, dada Rasul disucikan. Disucikan bukan berarti apa? Bukan berarti diri Rasul ini ada kotoran. Bukan berarti. Akan tetapi apa? Agar yang sudah bersih, yang sudah suci, agar lebih suci lah. Paham? Paham nggih? Jadi di sini kemudian apa? Datang malaikat Jibril dan malaikat Mikail dengan membawa buruk. Ada yang pernah dengar buruk? Kalau Isra Mi'raj sering disebutkan gitu ya, buruk gitu ya. Nah di sini Rasulullah sudah disucikan menjadi manusia yang suci. Kemudian ditemani, diantar ya oleh siapa? Malaikat Malaikat terbuat dari apa, Bapak Ibu? Buruk ini berasal dari kata apa? Di surat Al-Baqarah juga, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Buruk, barqu. Di situ dikatakan artinya apa? Kilat. Artinya jadi sudah cahaya suci kilat. Ini apa? Menjadi bersatu bareng-bareng. Yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya. Di situ dikatakan subhanalladzi asra. Jadi asra di situ yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Rasulullah berjalan sendiri, tidak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalan melalui siapa? Melalui buruk, melalui malaikat Jibril. Kadang kalau dipikir-pikir tidak masuk akal ya. Jarak antara Mekah, Pak, mulai ngantuk ya. Wis kawanan soalnya mau. Pak, Bu, Pak, Bu. Lo seneng nih ini. Nek kemarin di Bang, Mas, wis ngantuk tuan. Ya Allah. Jadi seperti itu. Terkadang kalau kita pikir itu tidak masuk jarak antara Mekah, ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya kalau ada yang mengatakan sekitar 1.500 km. 1.500 km. 1.500 km. Itu kalau dipikir-pikir dengan akal tidak masuk. Kalau kemarin saya masih ingat tausiah dari Ustadz Abdurrahman ya, itu diumpamakan kayak apa? Semut yang masuk ke dalam kantong kemudian pergi gitu ya, ke saga terus kembali lagi. Kalau dengan logika semut itu kan tidak masuk akal, mungkin betul. Tapi dengan kalau di logika manusia kan masuk akal, mungkin betul. Kalau saya di sini ingin yang lain lah biar gak madani, masuk kodornya. Ya, masuk kodornya. Ya seperti itu juga bisa.
Sekarang kita begini ya, tidak masuk akal. Pak, Bu, kalau kita memandang ini kira-kira ada batas maksimal atau tidak? Pasti kalau terlalu jauh pasti kita tidak bisa melihat. Gembotan? Telinga ini buat apa? Kira-kira kalau yang bicara sama kita dekat, kita bisa mendengar tidak? Bisa. Tapi kalau jauh, saking jauhnya, kira-kira bisa boten? Sakit boten? Coba ibu-ibu mungkin sing mburi ngomong bisik-bisik kula tak teng mriki ngrungokke. Krungu boten? Kayak masih nggak teli. Kayak masih. Pasti saya nggak ada. Maka ini terbatas makhluk. Mata itu apa? Semua ciptaan oleh Allah. Mata terbatas, pendengaran terbatas, gembotan. Jiwa kita ini, tubuh kita pun terbatas. Besok akan menjadi tanah kembali. Tapi orang tidak mikir. Kenapa? Inginnya apa? Akalnya ini selalu tidak terbatas. Gembotan? Padahal akal juga ada batasnya. Gembotan? Akal juga ada batasnya. Karena ada yang menciptakan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang orang mikirnya pakai logika, ya nggak masuk akal. Kalau dari Mekah kemudian ke Palestina, ya jaraknya begitu jauh, 500 km ditempuh hanya dengan lailan, dengan semalam. Tidak masuk. Iya, karena kalau dipikir dengan otak itu juga terbatas. Tapi kadang orang saat ini, orang yang tidak percaya, tidak iman, tidak menyadari bahwa akal juga itu ada batas. Selebihnya itu harus diimbangi dengan iman. Makanya alhamdulillah ala ni'matil Gembotan? Apa itu iman? Yaitu yusaddiqun, yang bisa membenarkan. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj itu yang mau membenarkan itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena Abu Bakar mau membenarkan, mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Makanya dikasih gelar As-Siddiq. Yusaddiqun. Itu artinya iman. Yukminun ay yusaddiqun. Iman itu maknanya adalah apa? Membenar. Kalau kita iman kepada apa? Peristiwa, yakin kepada peristiwa Isra Mi'raj, maka kita harus membenar. Gembotan? Nah, kemudian di situ terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Ya, terkadang kalau kita pikir-pikir itu memang tidak masuk akal. Tapi kalau kita mau masuk akal lagi, sebenarnya sakit, bisa. Sebenarnya kalau kita lihat dari ilmu fisika, kecepatan cahaya. Kalau buruk di situ kan katanya apa? Kilat. Kecepatan cahaya, Bapak Ibu. Kecepatan cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Bayangkan. Secara ilmu fisika, kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. Itu secara ilmu fisik. Coba jarak antara apa? Mekah ke Palestina hanya 1.500. Coba ada uang 1.500. Agak susah ya. Uang 1.500 sama 300.000, besar yang mana? Besar yang mana? 300.000 ini jaraknya jauh sekali. Kecepatan cahaya loh. Sebenarnya masuk akal kalau dibilang dari ilmu fisik kecepatan cahaya. Nah, makanya itu juga pada saat ini karena kita hidup di dunia pun kita juga apa? Artinya kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia, tidak hanya akhirat saja. Carilah dunia, tapi jangan melupakan akhir.
Nggih mboten? Cari dunia untuk bekal di akhir. Nggih mboten? Kemudian peristiwa Isra. Kemudian Rasulullah ini berangkat ke Masjidil Aqsa. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini sempat singgah ya. Salah satu ada di Thaibah atau Madinah. Dikatakan bahwa besok engkau akan hijrah ke sana ya. Banyak tempat, ada tempat-tempat lain termasuk kerajaan-kerajaan di Syam, banyak sekali. Kemudian nanti sampai pokoknya di tempat-tempat tertentu itu Rasulullah melakukan sholat. Kemudian nanti sampai di Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, kemudian sampai di Masjidil Aqsa diantarlah setelah sholat, kemudian naik Mi'raj kepada Sidratul Muntaha. Dari langit ke satu bertemu dengan siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Dengan Nabi siapa langit pertama? Nabi Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Kemudian yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Ini kalau ada saya yang salah ingat diingatkan ya. Barangkali ada yang salah. Urutannya kadang cok lali. Ketiga Nabi Langit keempat bertemu dengan Nabi Musa. Nabi siapa? Kalau ulangi, pertama Nabi Adam, Isa, kedua Nabi Isa Yahya, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris ya. Kemudian kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Paham? Coba diulangi. Saya senang kalau ada anak-anak kecil banyak boleh, tapi anak-anak lagi main ini. Iya, kalau anak-anak itu biasanya ada yel-yelnya sendiri. Biasanya apa? Santri siap. Iya, saya di pondok biasanya gitu. Kalau mereka lagi main-main, gocek-gocek, santri nanti siap. Saya bilang santri, nanti yang belum siap di sana. Sudah biar main nggak apa-apa. Nah, terus ya intinya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kemudian Rasulullah mendapat mendapat oleh-oleh berupa agar ketika kita sedang dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang senang, dalam keadaan apapun kita selalu ingat kepada Allah. Sholat kan kata lainnya juga bisa dibahasakan dengan seperti masjid apa ini? Masjid penkelingan. Biar ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah. Maka pas sekali ini peringatan di Masjid Al-Iqra. Mugi-mugi barokah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kemudian di peristiwa ini ya, Rasulullah ini sampai bolak-balik. Pertama berapa waktu? Berapa, Bu? 50 waktu. Kemudian pas turun bertemu dengan Nabi Musa. Bertemu dengan Nabi Musa dikatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bahwasanya umatmu itu tidak akan coba kembali lagi kepada Allah dan minta keringat. Akhirnya naik turun sampai 5 masih dibilang sama Nabi Musa, naik lagi umatmu tidak akan tapi Rasulullah sudah malu, sudah berkali-kali. Sudahlah, ini saja. Insya Allah dengan seizin Allah, maka insya Allah monggo. Oleh sebab itu sarang-sarang
dengan momentum ini momentum Isra Mi'raj ini menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih beriman, lebih bertakwa, lebih berusaha, lebih bertawakal, lebih berusaha kepada Allah, lebih bersabar kepada Allah Subhanahu. Gimana? Setiap ada musibah ya, maka jangan lupa kepada Allah. Sholat, ingat Allah, jangan ditinggal. Maka ketika di surat Al-Baqarah, yuqimunas shalah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Saya ulangi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah di situ ditafsirkan dalam tafsir Jalalain. Di situ dijelaskan bahwa Sholat, mendirikan sholat di situ adalah bihuquqiha, dikerjakan dengan haknya. Artinya mendirikan sholat dengan sebenar-benar bacaannya, ya, cara bersucinya, syarat-syaratnya, semuanya dilaksanakan. Ketika Allahu Akbar, maka itulah kita harus benar-benar mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke lah, mungkin setelah takbiratul ihram nanti masih pikiran ke sana ke sini karena tidak bisa dipungkiri susah gitu betul Bu. Kadang cok mikir. Tapi paling tidak ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu kok. Kalau kita sudah mengatakan Allahu Akbar, tidak boleh mengatakan tidak boleh sombong. Kadang mengatakan Allahu Akbar tapi di dalam hati masih ada rasa sombong. Ini berarti belum sholat dengan sebenar-benar. Gebotan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi dengan momentum Isra Mi'raj ini, marilah kita sama-sama menjaga sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Sholat 5 waktu dijaga dengan betul anak-anaknya, ya Bu, tidak hanya diperintahkan tapi juga dicontohkan sebagai uswatun hasanah. Nggih mboten? Ya. Ini karena ibu-ibu saya lihat sudah pada kipas-kipas, kasihan ada yang tidur juga itu anak kecil ya, kasihan. Ya, marilah kita tutup ya. Akan tetapi coba kita sama-sama sholawat berkaitan dengan sholawat yang ada di bulan Rajab. Pernah dengar sholat ini bukan? Ada yang bilang pernah, padahal belum saya. Oke, Pak, Bu, Pak, Bu, sarang-sarang sholawat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballina Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballina Ramadana. Sarang-sarang ayo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballina Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
kangge tiang sabang saha guru kula ugi kangge kula lan muslim sedaya ing Makkah Madinah lan saalam dunya. Moga sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Duh pangeran kula nyuwun kesaenan kangge para putra lan putri harapan mugi saged nerusaken perjuangan jadi Islam lan akidah keimanan. Moga sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Amin Allahumma amin. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah umur kami. Allahumma barik lana fi Rajab ing dalam bulan Rajab. Meh kepleset dadi Ramadan. Kok nek kepleset ono sing wah kae salah kae. Ono nek aku. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana lan ing dalam bulan wa balighna Ramadana, dan sampaikan kami sampai apa? Sampaikan umur kami hingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, cukup semanten Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, kehilafan ya. Mohon dimaaf, mohon diingat, ojo dipaidu ning diingatkan langsung yang kuping kula. Nggih. Nggih. Cukup semanten. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Lutfi, kita bisa menjadi orang yang rajin melaksanakan perintahnya Allah, yaitu sholat 5 waktu, dan kita merasa ringan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan kita berdoa kepada Allah sama-sama, mudah-mudahan kita dan anak-anak cucu kita menjadi orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dari hidup ini sampai akhir hayat. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim.
ala darajat yuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da mamat wa barik muslim Allahumma subhana murada mata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal wa akhir wa zahir wa batin wa akhir wa tawai ibadah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa mitna bi madil ulama wa minna bi madil syuhada wa ahsuna yawmal qiyamati fi sunnatil awliya wa dakhilna jannata ma'al anbiya al-khawasir Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ja'alni muqimma sholati Rabbi ja'alna muqimma sholati wa dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sudah usai. Di sana ada teman-teman kami dari Kurnia yang sedang menikmati hidangan. Terima kasih atas kebersamaannya. Dukung kami terus dakwah pondok pesantren dalam bidang pendidikan di Kurnia. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kurnia Masjid Az-Zikra Pondok Pesantren Firdausil Quran Nur Muhammad Abdurrahman.